I hear that you fly to Singapore. Please come to Dubai. Here, you will take a 10 years golden visa. Waduh, mungkin Bang Saroni juga akan pikir-pikir ulang gitu ya. Gue di sana ngapain? Nilai raport gue aja 6 semua. Jelas trauma. Tidak ada yang tidak trauma sampai rumahnya sampai sebegitu parah. Masih menjadi teka-teki, di manakah Ahmad Sahroni saat ini? Usai rumah megahnya habis dijarah warga, politikus yang kerap dikenal dengan sapaan Crazy Rich Tanjung Priok itu justru menghilang entah kemana. Jangankan muncul secara langsung, video klarifikasi ataupun permintaan maaf lewat sosial media saja tak ada. Bagaikan lenyap ditelan bumi, jejak langkah kaki Ahmad Sahroni kini menjadi misteri yang mengundang spekulasi. Sontak saja, fenomena menghilangnya Ahmad Sahroni pun menjadi sorotan tajam jagat maya. Berbagai lapisan masyarakat ikut berbagi pandangan. Bahkan, hal ini sampai menuai reaksi dari seorang pengusaha properti asal Uni Emirat Arab. Uniknya, ia justru mengajak Ahmad Sahroni untuk bersembunyi Dubai. And there is no tax here. All your money is yours. Government will not take any cent from your salary. Plus, the sport car here 3 times cheaper than Indonesia. And don't worry about the safety. If you call the police, they will be there in maximum 10 minutes. That's why UAE is the safest city in the world. And all the billionaires are coming here. Terima kasih. Ajakan Hamzah Syalan kepada Ahmad Sahroni tentu mendapatkan tanggapan dari sederet pegiat media sosial dalam negeri. Bagaimana tidak, dalam unggahan itu, sang pengusaha properti seperti membanding-bandingkan perbedaan Indonesia dan kampung halamannya. Namun yang unik, sebagian konten kreator justru memilih untuk membalas unggahan itu dengan sebuah sentilan pedas kepada Ahmad Sahroni. Pasalnya mereka kini bertanya-tanya bagaimana nasib Sahroni ke depannya bila ia benar memutuskan pindah ke Uni Emirat Arab. Nah itu promosinya si Bang Hamzah ini nih. Oke, tapi saya agak aneh gitu ya. Ini si Hamzah Syalan ini memang tulus mengajak Sahroni untuk pindah ke Dubai atau sebuah ledekan kepada pemerintah Indonesia karena harga yang melambung di sini ya. Di sana dia bilang mobil sport seperti itu aja itu cuma 3 kali lebih murah. Polisi dipanggil itu 10 menit datang. Nah ini juga kita nggak tahu. Tapi kembali lagi, kalaupun akhirnya Sahroni harus ya memenuhi ajakan dari si Wan Hamzah ini, Sahroni di sana mau kerja apa gitu? Waduh, mungkin Bang Saroni juga akan pikir-pikir ulang gitu ya. Gue di sana ngapain? Nilai raport gue aja 6 semua. Bahasa Inggris gue juga kacau beliau gitu kan. Jadi gimana ini? Gue mesti belajar lagi gitu. Jadi lagi nimbang-nimbang gitu. Mendingan ngumpet di Singapura aja ya. Kalaupun mau pulang bisa pakai topi hitam, pakai tutup muka, nggak ketahuan, gue bisa ada di Tanjung Priok lagi. Tapi kalau di Dubai kan nggak sembarangan gitu ya. Jadi kesian juga ya Sahroni. Jadi Bang Sahroni, ya lu kalau menurut saya sih diam-diam di situ dulu kali ya. Nah, kalau pulang pun nanti ditungguin sama masa jadi problem lagi gitu. Jadi bikin persoalan lagi. Kasihan Sabara, kasihan Polri harus jaga-jagain lu gitu ya. Bingung memang. Makanya kepada Bang Saroni ya
sudah bisalah menghimbau kepada seluruh teman-teman anggota DPR untuk jaga-jaga bicara gitu. Entah akan seperti apa kisah menghilangnya Ahmad Sahroni akan berakhir. Namun yang pasti, keputusan untuk menghilang yang diambil pria berusia 48 tahun itu sudah berhasil menjadi buah bibir perbincangan hangat di dunia maya. Apalagi, ucapan Sahroni kala menanggapi kritik digadang-gadang menjadi salah satu pemicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran. Lantas, seperti apakah Mintarsih menanggapi hal ini dari sudut pandang psikologi? Kalau dia kan untuk lari, paling nggak membela dirinya supaya tidak dilakukan apa-apa, itu nomor satu. Kemudian bahwa dia bertahan untuk lama, baru kita pikirkan apakah itu strategi politik atau tidak. Jelas kalau dia lama, salah satunya ada takut untuk kembali. Jadi lihat saja yang lain. Kalau yang lain DPR sebagian juga lari, apakah itu strategi politik atau apa? Ketakutan. Dan ketakutan tipe itu juga banyak terjadi pada banyak orang. Ya, kita di jalan saja ada anak-anak berkelahi, apa kita nggak lari menghindar? Kita kan juga takut kena sasaran, ikut kena sasaran. Jadi itu lari yang sebetulnya wajar sebagai seorang manusia, tapi tidak wajar karena perbuatannya salah. Nah kan, akhirnya muncul pertanyaan seperti itu kan. Nah, saya juga agak bingung gitu kan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kok pilihannya lebih baik keluar gitu. Padahal yang dia hadapi rakyatnya sendiri. Sekarang kenapa dia pergi? Pertama, supaya dia tidak terancam. Keduanya, mengharapkan bahwa semua itu terlupakan. Bukan hanya dia yang lari dan bukan hanya rumah-rumahnya di Jarah yang lari. Tapi kita lihat anggota DPR juga banyak yang lari. Tajamnya sorotan yang tertuju pada Ahmad Sahroni tentunya bukan hanya karena dirinya memilih untuk pergi ke luar negeri di tengah kondisi negara yang tak menentu. Akan tetapi, banyak juga yang menyayangkan aksi bungkam Sahroni. Karena alih-alih meminta maaf, ia justru menghilang entah kemana. Lantas, seperti apakah psikolog menanggapi sikap Sahroni? Mungkinkah sikap enggan minta maaf itu menggambarkan sifat asli Sahroni? Kita kembalikannya, dia kena waktu itu dia sampai mengatakan tolong. Itu kan tandanya bahwa dia merasa dirinya sebagai orang yang hebat sampai bisa merendahkan masyarakat, padahal masyarakatnya begitu banyak. Jadi dari situ kita sudah curiga bahwa dia memang seorang yang sombong. Tapi untuk betul-betul mengetahui sombong atau tidak, kita lihat riwayatnya. Apakah ada yang membongkar riwayatnya? Apakah sebelumnya memang dia sombong, merasa diri hebat? Tapi dari sejarah dia masih kecil, sampai akhirnya dia menjadi orang besar, sampai menjadi orang DPR. Itu kan menunjukkan bahwa sangat mungkin dia menjadi orang sombong. Apalagi kita bayangkan dia menikahi seorang sehingga dia naik daun. Kemudian akhirnya orang itu, istrinya itu diceraikan. Kan kita bayangkan moralnya, kira-kira moralnya kan moral orang sombong yang tidak mau adanya suatu kekurangan. Akhirnya walaupun dia menjadi orang besar karena istrinya, tapi tetap istrinya diceraikan. Memang tidak ada yang tahu secara pasti apa yang sebenarnya terlintas di benak Ahmad Sahroni hingga dirinya mengambil keputusan bungkam seperti sekarang ini. Yang jelas, tidak sedikit pihak yang menyayangkan ini semua. Lantas bagaimana dengan nasib masa depan Ahmad Sahroni di parlemen? Mungkinkah bungkamnya Sahroni justru berpotensi membuat dirinya kehilangan bangku di parlemen?
ya mungkin dia akan dikeluarkan, tapi dia juga punya usaha. Bagaimana dengan usahanya? Sehingga jalan keluar apa yang diambil? Jelas kalau dia kembali muncul di DPR, mungkin akan banyak dicemoohkan lagi. Apakah dia siap? Apakah dia nanti mengambil sikap untuk perusahaannya saja dengan banyak dilindungi oleh banyak orang? Kita belum tahu dia milih yang mana, atau dia milih ke tempat yang daerah terpencil, kan kita tidak tahu. Tapi biasanya untuk usahanya dia toh akan kembali walaupun makan waktu, sementara diserahkan pada orang lain. Saya memang mendukung dengan mendukung 1000%. Artinya ketua umumnya menonaktifkan. Nah, saya lebih dukung lagi nih kalau seandainya dia diberhentikan. Sangat mungkin dia itu kurang berpengalaman sebagai seorang DPR, kurang berpengalaman dalam bagaimana kita sebagai seorang politikus harus berbicara. Kalau sebagai pengusaha, apalagi dia pengusaha yang cukup, pengusaha minyak yang cukup mempunyai nilai tinggi, barangkali orang akan nurut saja karena gajinya cukup lumayan. Tapi kalau misalnya sebagai seorang seperti politikus, kan orang harus berdiplomasi. Bagaimana kalau politikus bisa mengatakan itu, kan sebetulnya juga bagi masyarakat umum juga kurang masuk akal. Bagaimana kok berani dia di depan sekian banyak orang mengatakan hal seperti itu? Jadi merasa dirinya itu sebagai orang yang hebat, kan? Sementara itu, Ahmad Sahroni sejatinya sudah mendapatkan hukuman cukup berat dari Partai Nasdem selaku partai yang menaunginya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, status Ahmad Sahroni sudah resmi dinonaktifkan. Selain itu, Partai Nasdem juga sudah bersurat ke DPR untuk menghentikan sementara semua fasilitas kepada Sahroni, baik itu gaji, tunjangan, maupun fasilitas lainnya. Lantas mungkinkah derasnya badai cobaan bertubi-tubi yang menimpa membuat mental Ahmad Sahroni kini terguncang hebat? Kalau sekarang jelas trauma, tidak ada yang tidak trauma sampai rumahnya sampai begitu parah, sampai semua diambil. Itu kan penjarahannya kan sudah luar biasa, yang tidak biasa terjadi. Orang dijarah hanya toko kecil saja kan juga merasakan suatu tekanan yang besar. Ini rumah tempat tinggalnya. Bisa dibayangkan bahwa nantinya kalau dia menempati rumah itu pasti akan terbayang bahwa rumah itu ada rumah yang pernah dijarah. Bagaimana bisa tidak terguncang? Itu logika saja. Pada orang biasa sekarang ada pengejaran, dikejar, akan lari atau tidak? Lalu apakah terkena mentalnya? Tinggal yang jadi pertanyaan, sampai seberapa jauh kena mentalnya. Tapi di sini bukan hanya untuk larinya, bukan hanya dia melindungi dirinya, tapi juga masalah penjarahan rumah. Itu kan suatu tanda bahwa keadaannya cukup berat, karena yang menyerang rumah itu banyak orang, bukan hanya 1-2 orang. Jadi bisa dibayangkan bahwa dia merasa dirinya dikeroyok, maka dia akan sangat takut. Itu jelas ada masalah mental. Tapi sampai seberapa jauh ini bisa ditolong? Jadi sama juga misalnya orang kena gempa bumi, dia ketakutan. Apakah semua orang harus diterapi, harus diobati? Kan enggak juga. Semua itu sebagian hilang dengan berjalannya waktu. Kalau misalnya orang menangis karena orang tuanya atau anaknya meninggal, apakah harus diatasi? Kita lihat menangis itu sudah jelas mentalnya terganggu. Terganggu taraf normal atau taraf tidak normal. Normal untuk level dia. Terlepas dari aspek psikologi, gerak-gerik Ahmad Sahroni usai menjadi korban penjarahan juga menuai reaksi dari pegiat media Adam Denny.
Seperti diketahui, Adam Denny bukanlah sosok baru di kehidupan sang mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, mengingat beberapa tahun lepas, Adam Denny pernah terlibat pertempuran hukum dengan Sahroni. Sebuah persoalan yang membuat Adam Denny harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 7 bulan. Sebelum akhirnya dinyatakan bebas bersyarat pada akhir bulan Agustus silam. Seperti apakah Adam Denny menyikapi menghilangnya Ahmad Sahroni saat ini? Kalau menurut saya itu bukan seorang wakil rakyat. Karena anggota DPR ini posisinya itu harusnya bekerja di negara, bukan di luar negeri. Mungkin masyarakat harusnya bisa menyadari. Dan fraksi mungkin ya bisa mengambil sikap, bukan hanya menonaktifkan. Kalau menurut saya pribadi, karena saya ini kan kasusnya ini hanya sebagai pengawas wakil rakyat yang mempunyai tupoksi. Rakyat itu mempunyai tupoksi loh sebenarnya. Rakyat mempunyai tupoksi sebagai ketika melihat wakil rakyatnya mempunyai ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Kalau saya dulu mengangkatnya dugaan tindak penyelewengan jabatan. Nah, di situ kita boleh melaporkan. Kita harus berani, tapi jangan beraninya nekat, harus punya bukti juga. Nah, dengan kaburnya, dengan melintasnya anggota Dewan Keluarga, menurut saya itu sudah menodai apa itu wakil rakyat. Mereka kabur bekerja dari sana, yang katanya work from luar negeri apa segala macam lah. Mereka mau wakili siapa di sana? Mereka mau wakili siapa? Harusnya mereka bekerja di negara ini. Jadi saya harap cepat-cepat kembali lah, terutama untuk Bapak Ranger Pink saya kangen Pak. Bapak harus pulang Pak. Masa saya udah pulang, saya udah keluar, Bapak nggak pulang ke Indonesia Pak. Pedas, Adam Denny menanggapi keputusan Ahmad Sahroni yang hingga detik ini belum juga muncul berhadapan dengan amarah publik. Tak segan-segan, ia bahkan menyelipkan sedikit sentilan pedas. Namun dalam kesempatan yang sama, Adam Denny tidak hanya menyuarakan komentar, tetapi juga mencoba untuk memberikan masukan kepada sang seteru yang kini habis dicari-cari seantero negeri. Lantas seperti apakah pesan mendalam Adam Denny untuk Ahmad Sahroni? Untuk Ranger Pink, pesan saya kembalilah Pak ke Indonesia Pak. Menundukkan kepala serendah-rendahnya sebagai mana kita manusia, meminta maaf juga Pak kepada warga, mengademkan situasi. Dengan cara Bapak menghilang gini, kita malah semakin hancur di negara Pak. Banyak korban, banyak kerusuhan. Karena muaranya ini banyak yang bilang sih dari Bapak, dari perkataan Bapak. Ayo Pak, bijak, merendah serendah-rendahnya Pak. Saya tidak ada dendam, demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua saya sudah ikhlas. Tetapi tolong tunjukkan kepada masyarakat, Bapak Ranger Pink, bahwa Bapak adalah sosok wakil rakyat yang berani berbicara dan berani bertanggung jawab atas sikap yang Bapak lakukan. Itu aja Pak. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.